apakah nanti Gibran ini bisa membantu secara efektif pekerjaannya Pak Prabowo sebagai presiden, atau sekadar ban serep, Atau jadi beban. atau bahkan bahkan menjadi beban. Kalau kemudian ada yang menganggap atau meragukan kapasitas seorang Gibran, ya menurutnya sesuatu yang lumrah. Tinggal nanti Gibran apakah mampu menjawab keraguan itu dengan kinerja-kinerja yang di luar perkiraan banyak orang. Apapun harus kita terima ya, karena proses sudah berjalan. Soal style, soal gaya, ya barangkali orang bisa berkata apa saja. Ibarat kata jangankan kok wapres pakai mainan, presiden saja menciptakan lagu bisa kok. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu smart. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Yang selalu setia menemani ini, Mas Jaka Budi Santoso. Salam sehat. Salam sehat. Gimana Mas, siap lahir batin dengan pemimpin baru, Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka? Siap ya, harus siap. Harus siap lah. Orang sudah harus dilantik dan memang saatnya dilantik. Betul. Tinggal beberapa hari lagi. 4 hari lagi. 4 hari lagi. Kok perasaan menghitung hari mulu? Itu dia. Tapi memang betul loh. Bukan, kemarin itu ada pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang kalau bisa dipercepat. Oh iya betul. Iya. Pak Ma'ruf Jadi Amin sepertinya Pak lebih Ma'ruf cepat. Amin, wah ini mewakili sebagian netizen itu. Yang Nggak sabar menunggu juga. Sudah nggak sabar menunggu. Tapi saya kenalin dulu lah. Oh ya. Tetap wajib. Meskipun sudah terkenal. Meskipun sudah terkenal, beberapa kali viral. Mas Abdul Kohar. Ya. Makin ganteng, pakai jas. Ya. Warnanya udah. Ya, dongker beda ini, sama biru kemarin. dongker. Ini istilahnya kan untuk menyambut mengantarkan Pak Jokowi lah yang mau pulang kampung kan. Pak Jokowi hobinya pakai biru dongker juga begini. Nggak ikut kemarin ke Solo. Oh nggak ikut. Belum kan? Tadi cerita-cerita Solo belum salah. selesai. Belum. Pak Jokowi Enggak, tapi kan kemarin Pak Jokowi sampai disusul Pak Prabowo loh. ya kan karena ceritanya kan ada yang bilang bahwa katanya nanti Pak Jokowi tidak bisa hadir. Kalau pelantikan pelantikan pengambilan sumpah presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Tapi itu dibantah oleh itu. Menteri Sekretaris Negara. Tetapi kan isu itu sempat ada. Sempat nggak tahu siapa yang menghembuskan, tetapi memang sempat muncul berhembus kencang sehingga Pak Prabowo ya fatsunnya mungkin untuk memberikan apa ya keyakinan lah kepada Pak Jokowi bahwa memang ya ini adalah proses yang harus segera dilalui dengan smooth. Gitu. Tapi sebelumnya kan Pak Prabowo sudah bertemu secara empat mata kan di sebuah restoran Selasa lalu kalau tidak salah Iya, Selasa di lalu. Senayan, di kawasan Senayan. Betul. Tapi kan Tampaknya perkembangan itu kan politik ada- kan sangat cepat. Iya. Makanya sampai akhirnya Pak Prabowo menyusul, Iya. nyamperin lah Nyamperin. ke rumah Pak Jokowi. di Ya, Surakarta. betul. Jadi itu ya bagian dari berbagai macam dinamika politik menjelang pelantikan yang memang ya ini sebuah gawe besar bagi Pak Prabowo yang sangat berkepentingan untuk kelancaran itu. Tapi ngomong-ngomong kita ngomong apa tiba-tiba bahas Ya, ini? udah kita lanjutin aja. Oh, gitu ya. Wong tinggal 4 hari lagi. Lah ya 5 hari lagi. duluan dia lah. Ya, Iya, udah sekarang iya. biar nggak putus nyambung aja. Enggak, tapi saya mau tanya Mas Jaka dulu. Nah, ya, boleh. kita kembali ke laptop. Kenapa saya sebutkan secara lengkap tadi? Kepemimpinan baru Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kalau Pak Prabowo, kita tahulah jungkir baliknya di dunia politik. 4 kali kalau saya tidak salah ya. Ya, dari Yang sekali menjadi wakilnya, Presiden. calon wakil presidennya Bu Mega kan, 2009. 2009. Ya. Kemudian 2 kali gagal, dikalahkan oleh Pak Jokowi. Yang keempat, upaya yang keempat, akhirnya beliau berhasil. 20 tahun lah sejak Jatuh konvensi bangun, Golkar itu. jatuh bangun. Aku akhirnya mampulah merengkuh apa yang beliau inginkan kan, menjadi presiden. Kemudian Gibran. Nah, Gibran ini kan boleh dikatakan Istimewa. istimewa, usia masih muda. Langkahnya juga sangat cepat. Ya. Dari wali kota tiba-tiba langsung menjadi wakil presiden. Iya kan? Jam terbangnya boleh dikatakan belum terlalu panjang lah, belum terlalu lama. Masih hijau. Akankah Gibran ini mampu menjalankan
tugas dan fungsinya sebagai wakil presiden? Ya, enggak, kalau kita lihat petanya sekarang itu kan hampir semua orang itu kan tidak ada yang mempermasalahkan Pak Prabowo ya. Artinya dia sudah terpilih sebagai presiden terpilih dan tidak ada soal bagi kebanyakan orang. Yang jadi persoalan itu adalah posisi Gibran kan. Ya menurut saya sih wajar saja karena Gibran menjadi wakil presiden terpilih itu kan dengan cara-cara yang oleh sebagian rakyat dianggap ya tidak selayaknya. Dia mengakal-akal, dia bisa menjadi calon wakil presiden karena aturan sudah ditekuk-tekuk di Mahkamah Konstitusi yang melibatkan pamannya. Kemudian juga dari tadi soal pengalamannya itu juga masih sangat minim kan. Dia menjadi wali kota Surakarta itu hanya sekitar nggak nyampe 3 tahun kan. Dari 2020 ya nggak nyampe 3 tahun. Tiba-tiba saja meloncat ke Wapres. Jadi kalau kemudian ada yang menganggap atau meragukan kapasitas seorang Gibran, ya menurut saya sesuatu yang lumrah. Tinggal nanti Gibran apakah mampu menjawab keraguan itu dengan kinerja-kinerja yang di luar perkiraan banyak orang. Jadi menurut saya kalau kemudian Gibran itu masih menunjukkan seperti itu yang sekarang ya mungkin keraguan akan semakin tinggi kan. Kalau sekarang itu kan kayak kemarin ketika dia selesai jadi wali kota, mundur jadi wali kota, dia malah menunjukkan begitu banyak mainan. Itu kan di mata publik jadi ada pertanyaan. Jadi selama ini kerjanya Gibran itu apa? Apakah kalau dia di kantornya, dia di waktu senggang malah sibuk dengan mainan, bukannya sibuk dengan membaca buku, atau sibuk dengan memikirkan rakyatnya? Jadi kan itu pertanyaan-pertanyaan yang kemudian muncul. Apakah nanti sebagai wakil presiden dia masih dengan gayanya yang sekarang, gaya yang sebagian orang melihatnya sebenarnya juga kurang familiar atau menjadi pertanyaan orang. Jadi kita lihat nanti Gibran. Tapi kalau Pak Prabowo sementara ini menurut saya tidak ada persoalan yang sangat berarti. Adalah beberapa masa lalu yang masih dipersoalkan ya, tetapi sudah kecil sekali. Tapi saya sudah kecil dan secara proses, secara kematangan, secara kapasitas, ya menurut saya Pak Prabowo tidak terlalu menjadi persoalan. Apakah nanti dia akan menunjukkan bahwa dia benar-benar menjadi presiden yang bagus, ya kita tinggal tunggu waktunya saja. Ini bijak sekali jawabannya. Di awal adem gitu ngasih jawaban. Ya pendukung soalnya. Pendukung setengah. Pendukung setengah. Supaya lebih fair lah saya tanyakan ke Mas Kohar. Jadi apakah nanti Gibran ini bisa membantu secara efektif pekerjaannya Pak Prabowo sebagai presiden, atau hanya sekedar ban serep? Atau jadi beban? Atau bahkan menjadi beban? Iya, apapun harus kita terima ya, karena proses sudah berjalan. Ya boleh saja orang kemudian mengkritisi ini itu, tetapi proses roda kepemimpinan kan mesti berlangsung. Tanggal 20 Oktober, hari Minggu, dilantik. Mengucapkan sumpah untuk dilantik menjadi presiden dan menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Soal style, soal gaya, ya barangkali orang bisa berkata apa saja. Ya, ibarat kata jangankan kok Wapres pakai mainan. Presiden saja menciptakan lagu bisa kok. Dulu Pak SBY itu kan ketika masih menjadi presiden itu menciptakan berapa lagu itu? Satu album kalau nggak salah. Satu album. Meskipun nggak meledak pasti ya. Karena memang bukan kompetensinya di situ. Tetapi intinya adalah bisa kan. Waktu itu juga dikritik habis banyak orang. Tapi memang kan ketika itu media sosial belum se-eksplosif sekarang. Sekarang kan orang akhirnya kan melihat membanding-bandingkan antara wakil presiden saat ini yang hobinya mainan dengan wakil presiden waktu Indonesia Merdeka, Bung Hatta. Seperti akhirnya kan sangat kontras lah. Sangat kontras karena Bung Hatta ini adalah sosok yang sangat intelek, sosok yang pemikir dan kemudian juga pencetus ide-ide besar tentang Republik.
berdebat dengan Soekarno, berdebat dengan Bung Karno. Kalau Bung Karno itu adalah persatuan, integrasi. Sementara Bung Hatta memberikan warna baru, demokrasi, baik demokrasi ekonomi, kemudian dan yang lain-lain, termasuk perumus pasal 33 kan Bung Hatta. Artinya kita pernah memiliki wakil presiden yang betul-betul memang seorang pemikir, pekerja, administratur, sekaligus juga diplomat yang ulung, yaitu Bung Hatta. Dan ada kredonya kan itu, kita harus bergaul dengan pikiran-pikiran besar. Betul. Dan mencintai detail. Mencintai detail. Nah, itu hal yang sangat penting di dalam diri seorang Bung Hatta. Lalu ya orang kemudian membandingkan pula dengan ya katakanlah wakil presiden setelah itu. Ada namanya Sri Sultan Hamengkubuwono yang pernah menjadi wakil presiden yang betul-betul jejaknya sudah diketahui banyak orang sebagai raja yang sangat humble gitu. Raja yang bahkan pernah dikira sopir truk gitu kan, dikira mobil omprengan. Sehingga ada seorang ibu-ibu mbok-mbok pasar begitu yang meminta kepada Sri Sultan untuk tolong angkatin beras bawa ke pasar, nanti saya bayar. Dan tanpa pikir panjang Sri Sultan ya dia angkat itu berasnya, ditaruh di mobil, diantarkan itu, lalu diturunkan. Setelah sampai pasar diturunkan itu. Semua orang ya polisi-polisi di pasar itu pada melongo kan. Lalu kemudian mau dikasih bayaran, nggak mau, berlalulah itu Sri Sultan. Lalu si Mbok itu tanya, itu siapa kok? Mbok nggak tahu itu siapa, kata seorang polisi di pasar itu. Itu adalah Ngarso Dalem. Sri Sultan langsung pingsan, itu kan Mbok. Itu artinya seorang wakil presiden yang humble, seorang wakil presiden yang paham denyut nadi rakyatnya. Kita juga pernah beberapa wakil presiden, ada Pak Umar Wirahadikusuma, ada Tri Sutrisno, ada Hamzah Has. Setidak-tidaknya mereka punya jejak-jejak. Hamzah Has itu jejaknya adalah ahli anggaran katanya di zaman Orde Baru kan, di DPR, karena dulu Hamzah Has di DPR. Jadi itu adalah nama-nama lah. Ada Habibie yang ahli teknologi. Lalu kemudian kita ada Pak Budiono yang ahli ekonomi. Ibu Mega juga pernah menjadi. Ibu Mega, ada Yusuf Kala. Semua memang penuh dengan rekam jejak. Lalu Ma'ruf Amin, Pak Kiai Ma'ruf Amin, apapun ya. Pak Ma'ruf Amin adalah kiai, pernah di MUI, pernah DPR, MPR juga pernah. Jejaknya jelas dan forum-forum internasional juga jelas. Lalu kita sekarang ketemu dengan Mas Gibran gitu, yang ada jejaknya. Tapi yang tadi disebut misalnya 3 tahun menjadi wali kota. Dengan proyek-proyek yang drop-dropan dari pusat. Itu ada proyek drop-dropan dari pusat. Tetapi apapun ya itu setidaknya kita terima. Tetapi nanti saya kira kok peran yang akan dimainkan oleh wakil presiden akan kembalilah kepada rel konstitusi. Yaitu apa? Ya wakil presiden fungsinya adalah ya mewakili presiden di dalam event-event atau hal-hal tertentu. Ya misalnya ketika itu terkait dengan ekonomi kreatif, barangkali wapres yang akan lebih di depan. Barangkali itu terkait dengan kesejahteraan sosial, hal-hal yang terkait dengan isu-isu bansos, isu kesejahteraan sosial. Kalau sekarang kan Gibran kan lebih banyak ke sekolah-sekolah, memantau makan bergizi. Makan bergizi. Ya begitu aja nanti. Pokoknya jalan-jalan, memantau itu. Nah, apakah itu dianggap sebagai sebuah ban serep? Saya kira memang konstitusi di negara-negara republik ya, di negara demokrasi yang menerapkan republik, wakil presiden itu kalau jujur kita akui ya memang fungsinya sebagai ban serep. Dan kita tidak boleh melangkah terlalu jauh dari situ. Lihat aja Amerika, misalnya Joe Biden sama Kamala Harris. Kamala Harris itu dia tidak pernah bicara apapun soal kebijakan yang memang bukan menjadi domain dia. Dia baru bicara ketika diberikan kesempatan oleh Joe Biden, ketika Joe Biden mundur dan dia jadi
calon dari Partai Demokrat. Hal yang sama terjadi juga pada Joe Biden ketika Joe Biden menjadi wakilnya Barack Obama. Jadi memang begitulah fungsinya. Dan kalau itu apakah kemudian tepat kita istilahkan sebagai beban, ya saya kira tergantung perspektif, tergantung cara pandang, dan tergantung siapa yang memandang. Tapi yang pasti, tantangan pemerintah ke depan tidak ringan. Ya. Sangat berat. Apalagi kan Pak Prabowo sudah mencetuskan tuh pertumbuhan ekonomi 8%. Ya 8% nanti di ujung. 7 sampai Ya. 8. 7 sampai 8 itu di Itu akhir kan pemerintahan. Saya mau tanya, Iya. ini karena menurut saya itu kan sebuah tujuan yang mulia lah ya. Iya, Tujuannya, betul. tetapi juga tidak mudah kan, sangat Iya, berat. Betul. Karena kan di eranya Pak Jokowi kalau tidak salah 5% ya. 5,01 apa Iya. 5,04. Nah dengan lupa saya. waktu kepemimpinan 5 tahun ini, apakah tujuan itu bisa tercapai? Apalagi kan begini, kan beban hutang kita juga sangat berat kan. Kalau tidak salah hutang kita yang jatuh tempo itu kan Iya, 800 triliun ya tahun depan. tahun depan ya. Iya. Terus kemudian Hutangnya bunga 500 hutangnya sekian. 500,99. Ya. Ya 1.400. Iya, sangat besar. Ya. Ya, kalau kita bandingkan dengan estafet ketika Pak SBY ke Pak Jokowi. Jokowi sama Pak Jokowi ke Prabowo, itu fondasi ekonominya jauh berbeda loh. Ketika Pak SBY lengser, dia itu hanya meninggalkan utang kalau tidak salah sekitar 2000 sekian. sekian triliun kan. Kalau sekarang kan Pak Jokowi meninggalkan utang sekitar 8.000-an kan, 8.000 triliun. Tapi size ekonominya beda. Ya, enggak apapun masalah utang itu kan. Rasionya dong. Iya. Biar fair rasionya. Iya, tapi kan kalau dulu Pak SBY itu ekonomi lebih solid gitu kan, dan tidak ada tantangan global yang begitu besar seperti sekarang. Jadi beban Pak Prabowo menurut saya jauh lebih besar ketika Pak Jokowi mengambil tongkat estafet dari Pak SBY. Beban ekonomi, pengaruh internasional, pengaruh dalam negeri juga tidak mudah. Tetapi Pak Prabowo ini kan modelnya model orang yang mungkin karena dididik punya mimpi-mimpi besar juga, targetnya juga tidak pernah kecil. Jadi apakah nanti soal itu kesampaian atau tidak, ya saya pikir tergantung nanti Pak Prabowo bagaimana menjadi pemimpin negara. Makanya saya lihat kok Pak Prabowo itu seolah-olah ingin fokus pada masalah ekonomi. Jadi dia berkali-kali mengingatkan, ya mudah-mudahan tidak menjadi kenyataan ya. Kok kesannya dia akan mengabaikan soal demokrasi. Ya, dia pernah bilang demokrasi itu hanya membuat kado. Kemudian dia pernah kalau kita lihat merangkul semua kekuatan partai politik untuk masuk ke pemerintahan. Kemudian juga dia belakangan juga dia mengingatkan semua orang untuk tidak suka mencaci maki. Jadi kesannya dia ingin semua sumber daya itu menjadi satu untuk membangun ekonomi. Itu bagus, cuman persoalannya kalau dia mengabaikan pembangunan politik, mengabaikan demokrasi, mengabaikan perbedaan pendapat, itu kan berbahaya juga nanti ujung-ujungnya. Jadi kalau saya sih mendukung Pak Prabowo untuk benar-benar membangun perekonomian, mengatasi kemiskinan, kemudian juga mengatasi PHK yang belakangan makin gila-gilaan, tapi jangan mengabaikan pembangunan politik juga, jangan mengabaikan jangan terus merusak demokrasi, karena ujung-ujungnya ya kalau itu yang terjadi, ya akan sia-sia pembangunan ekonomi. Sebagus apapun pembangunan ekonomi ketika demokrasinya itu acak-adut, ya ujung-ujungnya ya waktu Orde Baru pembangunan ekonomi kan harus kita kan bagus. Tetapi kalau demokrasi dibungkam, dikebiri, perbedaan pendapat dikekang habis-habisan, ya ujung-ujungnya kan jadi kekacauan dan akhirnya Pak Harto mundur. Dan kita tidak ingin hal itu kembali terulang. Pembangunan ekonomi penting, tapi pembangunan demokrasi jangan diabaikan. Tapi soal caci maki saya setuju dengan Pak Prabowo. Itu yang disampaikan waktu PKB, orientasi itu ya. Rakernas legislatif Ya. Rakornas legislatif PKB. Beliau menyatakan sudahilah budaya caci maki gitu kan. Karena sudah ketahuan. Ya. Siapa itu? Mas Kohar tahu nggak kira-kira itu siapa yang mau disasar? Ya banyak. Kalau yang suka mencaci maki kan banyak. Tapi begini,
watak kekuasaan itu memang di mana-mana itu cenderung telinganya tipis gitu, tidak suka dikritik. Nah itu lazim. Tetapi sejauh mana dosisnya itu bisa kita takar kan gitu. Tetapi seorang Prabowo yang selama ini kita amati ya, memang gampang meledak, tetapi juga gampang lerem gitu kan. Seperti ketika kasus Fufu Fafa kan sempat ada yang bilang bahwa Pak Prabowo meledak kan, marah gitu. Tetapi kemudian ketika diingatkan bahwa ini ada potensi terjadi provokasi untuk memisahkan antara Prabowo Gibran, maka seketika itu juga kemudian cooling down kan. Nah, kemudian menata kembali dan dalam hitungan hari itu bisa berjalan lagi dengan smooth, dengan normal begitu. Nah, hal yang sama ya boleh jadi akan menjadi seperti itu. Tetapi itu tidak akan berlangsung bertahun-tahun begitu. Nah, yang menjadi tantangan itu adalah sampai batas mana kita berdemokrasi. Nah, berdemokrasi yang secara beradab itu memang sebaiknya memang menghindari caci maki. Karena caci maki itu berbeda dengan perdebatan pertarungan pemikiran. Nah, yang tidak diperbolehkan itu adalah mengekang pertarungan pemikiran. Mengekang perdebatan itu nggak boleh. Perdebatan itu harus diberi ruang. Karena dari perdebatan itu lahirlah sebuah kebijakan. Kebijakan yang sudah melalui sebuah proses. Memang tidak mudah untuk mengelola perbedaan itu. Nah, salah satunya itu kan dipertemukan dengan dialog, dengan berdebat. Yang tidak boleh ya caci maki itu berbeda. Caci maki itu lebih kepada urusan yang bersifat personal, merendahkan. Iya, itu jelas attacking gitu. Personal attacking itu menyerang pribadi. Nah, menyerang pribadi itu berbeda dengan menyerang pikiran. Menyerang pikiran itu boleh. Menyerang pikiran itu tidak apa-apa. Ya, kita mendesak, mengatakan Anda tidak jelas argumentasi Anda, itu boleh. Itu bukan mencaci, bukan merendahkan. Tetapi beradu argumen. Nah, di situ itu yang akan menjadi tantangan memang untuk tipologi seorang Prabowo Subianto yang memang dibesarkan dalam doktrin ketentaraan yang memang sangat keras, yang mengenal garis komando, yang memang tidak terlalu banyak ruang untuk terjadinya perdebatan. Nah, satu itu. Kedua, ya mazhabnya kan termasuk mazhab yang bahwa ekonomi itu membutuhkan ketenangan kan gitu. Ya. Stabilitas kalau menurut Orde Baru kan. Nah, tetapi tidak boleh atas nama stabilitas kemudian kita mundur. Betul apa yang dikatakan oleh Mas Jaka tadi. Demokrasi itu harus tetap kita jaga. Kenapa? Karena demokrasi itu salah satu cara yang mampu menuntun sehingga negara itu menjadi makmur. Malah semua kalau nggak salah. 10 negara paling maju di dunia, itu ke 10-10-nya itu memakai sistem demokrasi. Tidak ada yang menggunakan sistem yang monolit, yang otoriter apalagi. Itu nggak ada. Ada di beberapa... Meskipun ada Cina ya, Cina itu otoriter. Cina tapi juga memberi ruang loh. Bagi demokrasi ada Cina. Ada model tarik-menarik lah. Singapura itu kan juga ada. Singapura tapi dia terlalu mudah untuk dikelola lah. Karena hanya mengelola 6 juta orang kan berbeda. Tentu saja dengan mengelola 282 juta penduduk Indonesia sekarang. Itu Romai Rama harus mengoreksi lagi. 135 ya, itu sekarang udah 280. Berapa kali lipat itu ya? Iya. 3 kali lipat. Sudah 100% lebih lah. 2 kali lipat lebih lah. Nah, kita kembali ke tadi itu. Bahwa tantangan ekonominya berat. Warisan tadi yang dikatakan utang. Utang itu memang jangan hanya dilihat di nilainya. Dulu 2000 memang. 2000 utangnya 2000 triliun. Tapi PDB-nya berapa? PDB-nya masih rendah. Sekarang utangnya 8.000 tapi PDB-nya 21.000 lebih triliun, 21.000 lebih triliun. Ya tetap besar. Makanya kan kemarin saya katakan cara mengukur yang lebih fair dari utang itu adalah antara rasio utang, mencicil utang
dibanding dengan pendapatan. Iya, PDB. Gitu loh. Dengan bukan PDB, pendapatan negara di tahun itu gitu loh. Jadi dengan pendapatan di tahun itu, pendapatan revenue negara di tahun itu, maka akan tergambar berapa total utang kita. Itu kalau IMF menganjurkan 7% rasio yang digunakan untuk membayar utang. Nah, kalau tahun depan itu misalnya 1.000 utang dan bunga utang kita itu 1.400 ya tadi, 1.400 triliun, sementara APBN, belanja APBN 3.600 triliun, itu sudah berapa persen Ya, itu? makanya Itu besar. sangat berat Ya. kan. Ya, Dengan itu- utang segitu. Itu tadi Iya. di pertanyaan saya Makanya- di awal, pertumbuhan ekonomi 8% 8% itu realistis atau tidak? Ya, sebetulnya bisa dengan berbagai macam syarat yang sangat berat. Tetapi begini, ada sebuah tesis, ini kajian Bappenas. Kajian Bappenas itu mengatakan begini, kalau Indonesia mau menjadi negara maju di tahun 2041 loh ya, maka tiap tahun dari mulai sekarang sampai 2041, rata-rata pertumbuhan ekonomi minimal 6%. Minimal 6%. Itu kalau kita ingin menjadi negara maju. Kan cita-citanya Ya. Indonesia Emas itu kan negara maju di 2041. Makanya kenapa angka 8% itu mungkin ya untuk membayar utang yang tahun depan misalnya pertumbuhannya 5,2%. Tahun depannya mungkin 5,5%. Tahun depannya mungkin 6%, sehingga tahun kelima itu diharapkan bisa 8% untuk mengcover tahun-tahun sebelumnya, sehingga rata-ratanya bisa 6%. Padahal kalau kita hitung masa pengabdian Pak Prabowo 5 tahun itu Ya, nggak cukup. nggak cukup. Ya. Karena di Nah, awal paling itu pasti tidak itu butuh konsolidasi. 8 tahun. Itu dia. Nanti kan maju lagi. Atau diubah. Ya maju lagi kalau menang. Kalau Makanya sebetulnya yang paling realistis bagi Indonesia ya. Ya. Waktu durasi 5 tahun memang sangat-sangat pendek. Karena 1 tahun pertama itu digunakan untuk konsolidasi. Konsolidasi pasti itu. Lalu 1 tahun terakhir itu untuk Untuk ngegas mikirin. elek gitu, Iya, pemilihan iya. berikutnya. Sehingga cuma 3 tahun mana mungkin bisa hampir mustahil bisa 8%. Maka ya butuh kalau sepak bola itu seperti kayak Bahrain itu butuh Iya, tambahan waktu. Tapi Tergantung tidak. wasitnya. Tapi ngitungnya harus benar. Ngitungnya harus benar. Gitu. 90 plus 6 tidak boleh sama dengan 100 kan gitu, atau 99 atau 100. Jadi 8% kita memang sulit, tapi 7% itu pernah. 8% juga pernah, tapi rata-rata 7% di era Orde Baru itu terjadi itu. Itu terjadi dan bisa dilakukan. Tetapi untuk sekarang, kalau kita bisa melakukan itu luar biasa. Sekarang negara yang memang eksplosif pertumbuhannya adalah India. Ya. Tetapi kan India itu berhasil menghela pertumbuhan, itu salah satunya karena ada kemampuan inovasi. Tidak semata-mata mengandalkan yang disebut dengan investasi. Tapi dia sudah masuk ke inovasi, teknologi dia kuasai. Terutama IT kan. India itu kan rajanya IT. Nah, sementara di Indonesia kan itu kita masih jauh itu kita. Lag-nya itu kan masih jauh. Untuk menuju inovasi itu kan masih jauh. Kita ini kan masih berada pada dalam standar yang bawah ini. Urusan kita ini masih urusan bansos loh. Urusan kita ini Konsumsi. urusan bansos, urusan perut, urusan konsumsi. Pertumbuhan ekonomi kita itu masih digerakkan atau didorong oleh konsumsi. Itu pun pertumbuhan yang kualitasnya masih kita perdebatkan gitu loh. Jadi apa yang akan menjadi tantangan masa depannya presiden ini bukan perkara yang ringan. Karena itu mestinya semua yang masuk di dalam kabinet, di dalam pemerintahan, mestinya tidak ada yang leha-leha itu. Mestinya ya tidak, apalagi menjadi beban, nggak boleh. Leha-leha aja nggak boleh, apalagi menjadi beban. Harus gaspol. Gaspol itu nggak bakal, itu 8% kalau ada yang jadi beban nggak bakal. Itu 8%. Nah, mungkin itulah sebabnya Pak Prabowo intens ketemu Pak Jokowi kan. 2 kali lah dalam 1 pekan kan. Buat belajar apa? Pertumbuhan ekonomi? Nggak Barangkali bisa. itu. Atau transisi Pak langsung. Jokowi aja 5, Bukan, dengan transisi supaya lebih smooth perjalanan nanti Pak beliau Jokowi itu ketika janjinya memimpin. 7% loh.
terrealisasi 5% ya. 5%. Setelah 10 tahun ya. Iya, setelah Gitu. 10 tahun. Nah, tapi ada lagi nih yang 2 kali ketemu Pak Jokowi. Yang tadi itu Apa ya, tuh? yang soal caci maki itu loh. Nah, Itu sebenarnya ini. diarahkan ke siapa itu? Nah, itu dia kan tadi saya mau tanyakan. Sampai jangan nanya ke saya. Tugas saya nanya ke sampean. Kalau ini kan tafsir Kan ya. dikit lagi ketahuan kan makanya seperti itu kan. Kalau diarahkan ke orang-orang yang selama ini suka mencaci maki, ya Itu sudah biasa. udah ketahuan. Orangnya udah udah siapa ketawel-welo lah, iya. kan. Nah, ini yang dia bilang suatu sebentar lagi akan ketahuan, akan terbukti ya ini siapa ini? Atau jangan-jangan Gibran yang fufu-fafa itu. Nah, itu tanyalah Mas Kohar ini. Itu udah masa lampau. Masa lampau. Kalau menurut Ini kan saya bentar lagi udah mau dilantik. iya. Kan kalau menurut saya itu kan ada manusia proses kan. Ya. Saya mencoba bijak nih. Kalau kita dibongkar jejak digital kita masing-masing, kalau seandainya zaman dulu itu kita sudah main koalisian. Tapi begini, nah kalau seorang pemimpin, kalau menurut saya, oke lah itu soal fufu-fafa itu udah masa lampau ya. Tapi menurut saya ada persoalan yang sangat serius kalau itu benar punya Gibran. Dia kan membantah tuh, fufu-fafa itu akun dia, ya kan? Padahal seorang pemimpin itu tidak boleh berbohong. Kalau siapa tahu memang bukan punya dia. Makanya sekarang kalau belum nanti terbukti. Atau setidak-tidaknya bukan dia yang mengendalikan. Ya kalau enggak, tapi kan ini kita masih butuh pembuktian. Kalau itu benar-benar punya Gibran dan itu berarti berbohong, itu menurut saya tidak bisa ditoleransi. Ya, betul. Seperti di luar negeri. Ini persoalan moral. Dulu di Inggris atau di Menteri Keuangan Kanada itu pernah mundur karena berbohong. Karena apa? Karena dia membuat status di akun medsosnya, dia sedang merayakan Natal di rumah. Padahal dia itu sedang merayakan Natal liburan di Karibia. Dan dia berkali-kali mengimbau warganya untuk merayakan Natal di rumah. Dia ketahuan bohong, dia mundur. Tapi kan di tempat kita, negeri kita ini kan berbohong itu satu hal yang biasa. Satu lagi Menteri Dalam Negeri Inggris 2018 kalau tidak salah, dia berbohong soal imigran gelap. Dia mundur. Bill Clinton, dia di-impeach. Itu yang tuduhannya bukan soal pelecehan seksual, tapi kebohongan dan menghalangi keadilan, meskipun triggernya perselingkuhan dengan Monica Lewinsky. Jadi kalau umpamanya itu nanti itu betul punya Gibran, kalau mau diselidiki secara fair ya, biar semuanya terang benderang, biar tidak menjadi beban, ya menurut saya itu persoalan yang sangat serius ketika seorang pemimpin, apalagi seorang wakil presiden, orang nomor 2 di negeri kita berbohong. Bangsa kita ini bangsa pemaaf. Bangsa pemaaf dan bangsa pelupa. Kalau menurut saya ketika hal yang krusial seperti dia nggak terima. Saya setuju. Tapi sebagai seorang pemimpin persyaratannya itu memang itu. Bagaimana kita bisa berharap seorang pemimpin itu benar-benar pro ke rakyat kalau dia berbohong. Dan ya banyak juga kan pemimpin yang kan belum terbukti berbohong. Ya makanya itu menurut saya itu harus betul-betul diungkap, karena kalau ini tidak diperjelas itu akan menjadi beban termasuk bagi Gibran. Beban juga bagi kita. Dia akan membawa itu sampai kapanpun. Dan sejarah akan menulis itu loh. Gitu. Ya. Jadi berarti tambah banyak bebannya dong. Iya. Bukan hanya beban utang, termasuk beban buku Bapak. Iya. Ini kan sekarang gini, kalau kita lihat fakta meskipun di medsos, kan ada gerakan untuk tidak memasang fotonya Gibran. Iya. Itu membuktikan bahwa ya Gibran itu masih menjadi persoalan di kalangan sebagian rakyat. Dan kalau kita lihat di medsos itu kan upaya untuk menyerang Gibran itu juga masih kenceng kan, meskipun kita juga mengingatkan lah jangan caci maki, jangan, itu kita setuju, tetapi bahwa ketika sebagian publik ini butuh kejelasan, butuh semuanya clear, ya menurut saya harus dilakukan. Apakah nanti itu akan dilakukan oleh Pak Prabowo? Kalau sekarang, periode sekarang sih nggak mungkin, kan tinggal berapa hari. Ini kalau kita ngomongin Gibran, Fufu-Fafa, ini balik ke 2 episode kita sebelumnya. yang sudah kita bukan. Tapi memang betul. Enggak gini, kalau saya melihat itu kan karena memang kematangan ya.
Jadi saya lebih mengkritik pada memang itulah kenapa jangan memaksakan kematangan. Kalau kita lihat pada konteks yang dikatakan sebagai caci maki dan saat dia berkata itu dia sedang dalam usia berapa dan pengalaman hidupnya apa. Misalnya itu memang Misalnya itu memang betul. Dan 10 saya tahun yakin lalu, kalaupun 2014, toh 2016. orang lain yang menulis itu pun juga orang-orang yang memang secara psikologis dia belum matang. Usia-usia yang memang masih meledak-meledak gitu. Usia-usia masa muda yang memang umumnya itu cenderung ya tidak, pokoknya hajar aja dulu gitu. Kira-kira seperti itu. Termasuk tidak mementingkan bagaimana ini secara Jadi rekam jejak. etik, secara dan seterusnya tidak peduli. Apalagi dari sisi rekam jejak. Jadi itu konteks ya, konteksnya. Tapi kalau itu kemudian dianggap masih menjadi sebuah persoalan dan dianggap masih menjadi beban sejarah, ya tuntaskan saja. Iya. Tetapi Saya itu semua setuju. ada di ranah yang pada pribadi ya. Kalau kemudian nanti misalnya Prabowo Subianto mengatakan begini, saya maafkan siapapun itu yang pemilik akun. Saya tidak peduli siapa pemilik akun itu, saya maafkan dan kasus selesai. Tapi kan yang terjadi malah sebaliknya. Yang terjadi ini kan Pak Prabowo menyampaikan statement yang orang berpikiran, berpersepsi ya bisa kesana, aja, misalnya kan? saya maafkan, tapi jangan diulangi siapapun untuk membuat caci maki. Nah, kan bisa saja. Janganlah politik kita dipenuhi kayak begitu. Itu sudah buku lama, tutup buku lama. Bisa saja seorang Prabowo menyatakan itu dan itu menjadi sebuah babak politik baru misalnya. Ya bisa saja. Lalu kemudian ya biarlah publik kan sudah menghukum. Iya. Publik sudah menghukum siapapun pemilik Fufu Fafa itu. Termasuk misalnya katakanlah ketika Gibran tidak mengakui bahwa itu punya akun dia, Sampai dikirimin ya, tidak transfer masalah. GoPay. Tetapi yang paling penting kan sanksi sosial sudah diterima oleh siapapun. Ya, dan masyarakat kemudian ditunjukkan bahwa hal-hal seperti ini, apa yang disampaikan di tulisan Fufu Fafa itu, siapapun pemilik akunnya, itu adalah sesuatu yang tidak pantas, yang sangat tidak pantas dilakukan oleh siapapun dalam event apapun, apalagi terkait dengan calon pemimpin. Kan kira-kira begitu. Jadi ya itu catatan. Tapi dari tadi kita ngobrol, ini ada satu yang terlewat nih, yang mengganjal dalam pikiran saya ini. Pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega ini kapan? Iya, katanya tanggal 14 ya. Ya, sebelum tanggal 15. Sebelum tanggal Kalau 15, ini sekarang- Tapi ini kan udah tanggal 14 kan. 14. Nah, ini sampai sekarang. Nah, kan kemarin Pak Jokowi juga memberikan pesan lah. Yang kita tahu ya, yang kita dengar dari sejumlah sumber gitu kan, bahwa ya PDIP nanti pasti akan banyak permintaannya kan, kira-kira begitu. Nah, belakangan kan Pak Prabowo ketemu secara intens lah dengan Pak Jokowi 2 kali lah, yang terakhir kemarin di Solo. Apakah ini juga menghambat pertemuan Megawati dengan Pak Prabowo? Ya, kalau versinya Partai Gerindra, pertemuan kemarin itu kan dalam kapasitas sebagai Menhan, katanya ya. Tapi itu kan yang di depan, di panggung depan, di panggung belakang kan kita nggak tahu. Tetapi kalau saya lihat sekarang, Pak Prabowo itu sebenarnya lebih membutuhkan PDIP daripada Pak Jokowi. Ya, menurut saya Pak Jokowi itu sudah masa lalu. Tapi PDIP karena Belum masa lalu. Beberapa sebentar hari sebentar lagi, 3 hari lagi. Jangan dipaksakan untuk dipercepat lah. Jangan seperti Pak Maruf. Terinspirasi Pak Maruf Amin. Makanya, saya itu yang ada dalam pikiran saya, jadi nggak itu pertemuan ini? Nah, seandainya jadi, bakal mengubah peta politik nggak di Indonesia ini? Ya, peta politik yang pasti kan kita pasti tidak ada partai oposisi yang benar-benar ini di parlemen ya, kalau PDIP akhirnya bergabung. Dan kalau itu ini berarti Pak Jokowi semakin terpinggirkan kalau menurut saya. Karena kalau kita lihat Bu Mega itu sebenarnya tidak ada persoalan apapun dengan Pak Prabowo kan. Yeah. Bahwa hubungan secara pribadi mereka dekat. Yang jadi persoalan PDIP dan Megawati itu kan Gibran, Pak Jokowi. Yeah. Jadi
ini saling memanfaatkan menurut saya. Pak Prabowo akan memanfaatkan Bu Mega sebagai yang punya kekuatan politik di parlemen begitu besar sebagai pemenang pemilu legislatif. Megawati ingin memanfaatkan Pak Prabowo untuk dalam tanda kutip menyerang balik Pak Jokowi. Jadi simbiosis mutualisme sebenarnya. Kalau sampai sekarang belum ketemu, bisa jadi ya tinggal timing. Kan janjinya kalau tidak sebelum tanggal 15 sebelum pelantikan kan. Tapi dua pihak ini saya pikir inilah pengen bekerja sama ya dengan tujuan masing-masing kan. Ya nggak apa-apa lah kalau Pak Prabowo bilang demi stabilitas segala macam itu kan tujuan-tujuan yang normatif, begitu saja dengan Megawati. Jadi suatu saat sih kok ya saya yakin akan bertemu dan PDIP akhirnya akan bergabung dengan pemerintah. Enggak, karena saya khawatir juga Bu Mega ini kan lebih sering berkontemplasi. Kontemplasinya cukup panjang dulu. Kemarin angket, gitu tunggu-tunggu ternyata. Nah, angket itu kalau saya akhirnya mengait-ngaitkan kenapa dulu tidak menjadi kenyataan. Ya salah satunya masih menunggu untuk akhirnya bergabung. Kalau dulu inisiatif angket kan akhirnya tidak jadi begini kan. Jadi oposisi beneran. Jadi oposisi beneran. Iya. Jadi memang tujuan jangka panjang, kontemplasinya itu tujuan jangka panjang. Dan ternyata betul itu. Betul. Menguntungkan bagi partai. Iya. Nanti kalau betul nanti jadi bertemu kan. Iya. Sampai sekarang masih jadi pertanyaan kan beberapa besar, nama kan sudah masuk itu kan, ada 3 nama, ada Oli Dodo Kambe, masuk ke kabinetnya Azwar Anas, Pak Prabowo. Ya, Azwar tidak Anas udah paling kenceng dua tuh. itu kan, Azwar Anas itu masih dipakai lagi. Tapi yang kita dengar juga mereka kan PDIP minta posisi di Kejaksaan Agung, termasuk di BIN. Ya, karena itu kan sangat strategis kan. Betul. Jadi itu wilayah-wilayah yang kok menurut saya agak berat, dituruti agak berat. Tetapi untuk misalnya kayak Menpan RB yang sekarang dipegang Azwar Anas mau dipegang lagi, ya monggo-monggo saja sepertinya. Atau Pak Oli Dodo Kambe nanti misalnya pegang di Kementerian UKM atau apa itu ya sepertinya bakal diberikan. Tetapi kalau meminta portofolio Jaksa Agung plus Kepala BIN, dugaan saya ini agak repot, agak susah untuk diikuti karena ini nih bacaan saya ya. Bacaan saya begini, karena di mana-mana yang namanya seorang presiden, dia pasti akan lebih nyaman dengan figur atau dengan sosok yang memang sudah sangat dekat. Sudah sangat dipercaya dan sudah sangat diketahui rekam jejaknya. Apalagi untuk posisi-posisi yang sangat strategis. Jaksa Agung sangat strategis. BIN apalagi yang akan menjadi corongnya presiden bukan menjadi instrumen ya. Institusi yang nanti akan memberikan informasi-informasi pendahuluan yang ya apapun lah yang terkait dengan negara dan bangsa ini, maka biasanya, umumnya, lazimnya itu akan diisi oleh sosok-sosok yang memang sudah sangat dekat dengan sosok. Katakanlah misalnya gini, waktu SBY presiden, misalnya kan kepala BIN-nya Samsir Siregar. Pernah waktu itu Sutanto, mantan Kapolri yang sudah diketahui dekat. Jokowi sekarang kenapa Budi Gunawan? Karena Budi Gunawan kan PDIP dan sangat dekat gitu loh dengan PDIP waktu itu. Meskipun sekarang ada kerenggangan karena Budi Gunawan dengan Ketua Umum PDIP dekat, tapi dengan Ketua Umum PDIP dengan Presiden sedang renggang. Presiden saat ini ya, Presiden Jokowi itu sedang sangat renggang. Maka ya wajar-wajar saja kalau itu menjadi persoalan. Nah, tapi tadi konteksnya bahwa akhirnya nanti PDIP berlabuh, kok saya yakin iya. Dia masuk dalam berlabuh itu dalam pengertian ya diikat di dalam kabinet, masuk di dalam kabinet. Tetapi memang tidak serta-merta bahwa penyokong pemerintah itu harus di kabinet. Tidak, contohnya sudah ada. Nasdem yang disampaikan oleh Sekjen Partai Nasdem. Sekjen Partai Nasdem. Hermawi Taslim bilang itu agak surprise juga tuh saya itu. Ya, memang ya wajar saja, wajar belaka kalau kemudian Nasdem memilih untuk
lebih memperkuat parlemen dan memang kerja-kerja mungkin yang sedang menjadi prioritas utama sekarang adalah memberikan penguatan di parlemen dan memberikan pokok-pokok pikiran yang berguna, yang namanya mendukung itu seperti yang episode yang sebelumnya kan saya katakan idenya Cak Nurcholish Madjid itu kan oposisi loyal. Kalaupun disebut oposisi itu ya oposisi loyal di Indonesia. Oposisi loyal itu tidak sekadar to oppose tapi juga to support gitu loh. Nah, dalam konteks ini Nasdem kan bukan sebagai oposisi apalagi kan. Nah, dia hanya tidak berada di dalam kabinet. Tetapi ya dia kan masih menjadi bagian di parlemen, melahirkan undang-undang, pikiran-pikirannya bisa menjadi kebijakan-kebijakan kan justru mungkin itu lebih berguna daripada masuk di kabinet gitu loh. Jadi kursi menteri itu bukan satu-satunya tolak ukur. Bukan satunya tolak ukur. Dukungan pada pemerintah yang berjalan. Tapi bagi partai Nasdem, bagi PDIP mungkin itu bagi PDIP mungkin tolak ukur. Bagi Golkar, bagi PAN malah minta berdoa lebih banyak. Berdoa lebih banyak. Nah itu terserah. Itu kan masing-masing kan punya pandangan masing-masing. Tetapi setidak-tidaknya kalau menurut apa yang saya dengar, apa yang saya yakini, PDIP akan masuk di dalam kabinet. Bergabung dengan pemerintah, masuk di dalam kabinet. Betul bahwa kemarin sempat ada rumors, ada sebagian mengatakan bukan rumors, tapi sebagian mengatakan itu rumors bahwa Jokowi kurang berkenan lah kira-kira kalau kemudian PDIP dilibatkan di kabinet, ya karena dianggap nanti akan terlalu banyak permintaan. Nah, tetapi Prabowo kan juga punya strategi bahwa dalam proses untuk mencapai 8% tadi itu butuh yang namanya stabilitas. Nah, stabilitas itu diterjemahkan salah satu diantaranya adalah ya masuknya di dalam pemerintahan dan di parlemen itu nanti juga aman, mulus, kebijakan belit macam-macam itu yang mendukung bagi terciptanya atau terwujudnya pertumbuhan ekonomi di ujung nanti 8%, 7-8%, ya itu salah satunya ya di parlemen. Nah, sementara partai terbesar di parlemen siapa? PDIP kan. Nah, PDIP kan ya dengan demikian maka ya wajar kalau Prabowo punya keinginan. Prabowo kemudian meyakinkan itu kepada Jokowi bahwa saya adalah presiden yang tempo hari saya katakan bahwa Prabowo is Prabowo, Jokowi is Jokowi, tapi mungkin juga Prabowo, Megawati. Artinya Prabowo bukan bonekanya siapapun. Prabowo adalah presiden Republik Indonesia. Dan mungkin deklarasinya akan seperti itu. Jadi saya tidak akan bisa didikte oleh siapapun. Bahwa semua orang memberikan masukan, memberikan pemikiran akan lebih bagus. Tetapi jangan mendikte. Kira-kira begitu pesannya, dan meyakinkan kepada Jokowi seperti itu, kemudian meyakinkan kepada mitra koalisinya juga seperti itu. Ya, jangan mendikte saya, kira-kira begitu loh. Meskipun begini, waktu ditanya wartawan ketika akan melihat salah satu pertandingan di Peparnas, Gibran itu kan menjawab tuh soal apakah ada masukan Pak Jokowi terhadap penyusunan kabinet gitu kan. Gibran menjawab ada masukan dari Pak Jokowi. Nah, apakah itu salah satu bentuk intervensi dalam tanda kutip Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo dalam menyusun kabinet? Menurut saya sih nggak bukan intervensi ya. Menurut saya sih wajar-wajar saja kok Pak Jokowi itu menitipkan orang-orangnya. Karena dia kontribusi terhadap kemenangan Pak Prabowo kan besar. Ya. Kan dia yang ya kalau sebagian punya saham lah kira-kira begitu. Sahamnya juga tidak kecil kan. Jadi kalau dia punya independensi nggak Pak Prabowo dalam menyusun kabinet itu? Oh, harus. Harus. Tetapi kalau seorang Prabowo saya lihat dia tidak akan menolak mentah-mentah ya. Pasti dia akan kemungkinan kalau Pak Jokowi itu umpamanya mengajukan 4 ya mungkin tidak semuanya
dikabulkan. Tapi bahwa kemudian Pak Jokowi itu ingin mempertahankan kekuasaannya dalam tanda kutip di pemerintahan berikutnya, itu menurut saya sih wajar-wajar saja. Apalagi kalau kita lihat Pak Jokowi ini kan seolah-olah masih masih ingin dalam tanda kutip punya peran dalam pembangunan, bukan pemerintahan, dalam pembangunan. Kan kemarin dia juga bilang katanya meskipun dia nanti tidak menjadi presiden, dia akan rutin berkunjung ke IKN. Pertanyaannya dalam kapasitas apa? Sebagai pariwisata, wisatawan. Ya makanya kan. Jadi mau ngopi-ngopi di IKN kan boleh, ya boleh. Jadi tapi bahwa kemudian di kalangan rakyat ada kesan kok kayaknya belum ini ya, belum legowo. Ya, apa nanti bareng kita? Iya, kita diajak misalnya nanti ke IKN, kita ordal di situ sama Jokowi, bisa aja, boleh aja. Jadi sebenarnya kan mendingan serahkan sepenuhnya ya ke pemerintah, ke presiden yang baru kan. Kalau dia berkunjung ke sana sekali-sekali ya. Tetapi kok dengan istilah rutin itu loh. Jadi kalau kunjungan biasa kok ya agak aneh kalau jadi rutin. Jadi seakan menunjukkan bahwa atau ini menekankan bahwa ingin agar Pak Prabowo itu betul-betul serius juga melanjutkan IKN kan. Jadi kita juga mengingatkan Pak Jokowi sebentar lagi sudah masa lalu, lepas dari kekurangan atau apapun itu akan sejarah yang mencatat. Jadi ya, berikan kewenangan penuh kepada Pak Prabowo sebagai pemimpin yang baru. Ya. Mas Jaka ini kayak bukan orang Klaten aja. Kalau kita kan Jawa Timur kan biasa. Betul. Omongannya ya terbuka aja, nggak pakai simbol-simbol, nggak nyelimur, nggak nyerempet. Nah, dia kan orang Klaten mestinya paham dong maksudnya Pak Jokowi itu apa, gitu kan. Jangan kura-kura dalam perahu. Orang Klaten kok. Tapi sekarang Pak Jokowi ini sedang menikmati masa-masa terakhir. Kan kemarin dia nostalgia, datang ke SD, SMP, tempat beliau sekolah dulu, SMA, disambut begitu meriah. Bukan post-paru syndrome ya. Ya wajar. Tapi beliau itu menikmati sekali kan. Datang ke NTT senang sekali. Tapi kemarin di penutupan Peparnas itu juga banyak ada ini atlet-atlet yang mengangkat poster terima kasih Pak Jokowi. Itu udah episode lalu kan udah kita. Iya, itu dia. Udah kita bahas. Ya nggak apa-apa. Tapi Mas Kolar, harapannya pemerintahan baru, Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ya, Presiden harus betul-betul firm ya untuk mengatasi tantangan yang tidak mudah. Dari pertama itu arahnya harus sudah jelas dulu. Arah menuju kemana program-program ini kemudian mau dihela kemana, itu harus jelas dulu. Begitu drive-nya jelas, arahnya jelas, maka di tahun kedua itu bisa lebih lancar, lebih smooth. Tapi ada satu mungkin juga pesan, harapan ya, bahwa apapun yang terjadi ya jangan pukul mundur demokrasi. Jangan menihilkan perbedaan pendapat. Karena tadi seperti saya katakan bahwa negara yang sejahtera di dunia ini semua hampir menggunakan sistem demokrasi. Nah, bahkan negara-negara gagal itu terjadi karena kegagalan mereka dalam institusionalisasi demokrasi. Ya, ada Daron Acemoglu dan di bukunya itu Why Nation Fail itu, kenapa negara gagal. Itu kan pernah membandingkan antara negara bagian Amerika Serikat yang berbatasan dengan Meksiko. Di sebelah selatan Meksiko, di sebelah utaranya itu sudah masuk wilayah Amerika Serikat. Tanahnya sama, hanya dibatasi pagar saja kan. Tanahnya sama, iklimnya sama, ininya sama. Tetapi yang di Amerika Serikat ini maju. Yang di Meksiko ini tetap rendah. Kenapa yang terjadi? Karena proses institusionalisasi demokrasi salah satunya di Amerika Serikat berjalan, di Meksiko tidak. Nah, ini yang membuat bahwa ada tesis bahwa salah satu cara supaya negara itu berhasil maju, ya mereka harus memegang komitmen pada demokrasi, memberikan ruang publik. Ada ruang publik, ada ruang dialog, ada ruang perdebatan yang pada batas-batas
tertentu dia harus diakomodasi. Ya. Dan yang penting jangan ada pembubaran diskusi itu seperti Betul, yang terjadi kemarin. betul. Memang Nah, itu nggak usah takut dengan hal-hal seperti itu karena apa? Itu tidak akan menggoyahkan kok, tidak akan menggoyahkan negara ini. Dan ya kalau misalnya merasa terganggu ya tinggal tutup telinga aja. Pakai cara Pak SBY itu aja kan. Pak SBY kan mau dicaci kayak apa ya paling curhat gitu kan. Ya itu masih lebih bagus daripada menggebuk ya. Nah, itu menjadi salah satu sarana alat untuk kita mencapai pertumbuhan bisa 8% itu. Kalau Orde Baru itu 7%, potensinya jangan-jangan bisa 8%. Kenapa? Yang 1%-nya karena digunakan untuk menggebuk yang berbeda itu. Nah, kalau demokrasi diberikan ruang, mungkin di Orde Baru bisa 9%. Nah, gitu loh. Boleh jadi ini bukan hal yang sulit. Karena apa? Kan ada satu lagi concern Pak Prabowo yang akan dia jalankan ketika menjadi pemerintahan itu adalah menekan kebocoran. Ya, betul. Di kampanye pertama kali kan sudah ngomong soal kebocoran kan. Dan ini adalah concern lama yang sudah disampaikan oleh bapaknya Prabowo, yaitu Begawan Ekonomi kan, Profesor Sumitro Djahadikusumo, yang menganalisis bahwa ada kebocoran anggaran kita itu sampai 30%. Dan faktanya sampai sekarang itu terjadi, masih terjadi. Nah, kalau 30% dari 3.600 misalnya, 360 kali 3, 900, ditambah 180, itu kan udah 1.000 triliun lebih. 1.080 triliun. Itu angka yang sangat besar. Kalau bisa ditekan separuhnya, 500 triliun. Itu sudah bisa digunakan untuk banyak hal. Nah, supaya itu efektif, kebocoran itu tekan, salah satu caranya harus bagaimana? Harus ada transparansi dan akuntabilitas. Dengan transparansi dan akuntabilitas itu akan bisa membantu. Nah, transparansi dan akuntabilitas itu dicapai melalui apa? Demokrasi. Demokrasi itu checks and balance. Check and balance itu akan memberikan pengawasan yang secara tidak langsung. Nah, dengan begitu, secara tidak langsung, ini adalah sebuah cara untuk mencapai kemakmuran, untuk mencapai keunggulan, untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi tadi. Ya, India dengan menjalankan demokrasi, dia bisa tumbuh 8%. Jangan contoh Cina, kalau contohnya misalnya India lah. India sekarang tumbuh itu dengan pertumbuhan yang sangat besar. Oke, Mas Jaka, apa harapannya? Iya, tentu saja agak harus lebih baik ya Pak Prabowo dibandingkan era-era sebelumnya. Saya setuju sih Pak Prabowo mungkin akan fokus ke ekonomi. Cuman saya mengingatkan ada 3 hal yang tidak boleh diabaikan karena fokusnya ke ekonomi. Pertama adalah soal pemberantasan korupsi. Menurut saya, sehebat apapun pembangunan ekonomi, tetapi kalau korupsi diabaikan, ya sama juga bohong. Yang rugi-rugi rakyat juga. Yang menikmati keuntungan pertumbuhan segala macam ya elit-elit aja yang korup. Itu pertama. Kedua adalah soal demokrasi, tadi Mas Kohar juga bilang. Sehebat apapun pembangunan ekonomi, kalau demokrasi tidak diberi ruang, ya ujung-ujungnya akan menimbulkan ketidakpastian, akan runtuh. Dan ketiga adalah soal nepotisme. Menurut saya, kita mengingatkan Pak Prabowo untuk betul-betul menghindari nepotisme. Kalau bisa nanti kabinet-kabinet itu atau kepala-kepala badan itu jangan yang punya hubungan kekerabatan dengan dia lah. Secara aturan boleh, tetapi secara moral kan harus ini. Mungkin mereka memang pintar, punya kapasitas, tapi akan lebih bagus memilih orang lain yang punya kapasitas dan pintar. Itu akan memberikan kepercayaan lebih besar di kalangan rakyat bahwa pemerintahan baru itu betul-betul untuk rakyat, bukan untuk keluarga. Dan beban saya pikir ya berat ya. Belum lagi janji-janji Pak Prabowo termasuk orang-orang di sekitarnya. Salah satu yang saya terus ingat itu adalah ketika Pak Hasyim dalam sebuah kampanye ingin menjanjikan untuk memberikan tambahan gaji setiap guru 2 juta. Itu janji yang tidak main-main loh, itu berat loh. Jadi ya 2 juta untuk para PNS guru.
Ya kalau itu Tapi itu benar-benar bisa. kalau benar-benar itu bisa direalisasikan, kita bersyukur ya. Apapun guru kan perlu sejahtera. Tetapi ya mesti berhitung lah. Karena kan itu kan akan semakin membebani anggaran Kalau segala saya macam. setuju itu. Iya, setuju. Jangan dianggap beban itu. Makanya Itu itu investasi itu. makanya itu jangan sekedar janji. Itu betul-betul harus direalisasikan kan, seperti janji-janji yang lain. Karena guru ini ya menjadi fondasi untuk mendidik bangsa ini. Iya, kalau ada aparat negara yang lain meminta kenaikan tunjangan, kenaikan gaji disetujui, ya harusnya guru juga diorangkan juga kan. Iya, dulu saya potong. Dulu Gus Dur itu ketika jadi presiden, hal yang pertama dinaikkan adalah gaji guru. Untuk pertama kalinya gaji guru sangat besar. Itu adalah kebijakan dari seorang presiden yang bernama Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Dan dengan menterinya waktu itu dari Muhammadiyah itu, dari PAN. Malik apa? Bukan. Sorry, Menteri Keuangannya. Menteri Keuangannya adalah Pak Bambang ya. Bambang Sudibyo. Bambang Sudibyo. Nah, waktu itu bisa dan anggaran tersedia ternyata kan. Maka sebetulnya apa yang dijanjikan, yang disebutkan oleh Pak Hasyim Joyo Hadikusumo itu bukan sesuatu yang mustahil. Bisa dan sangat mungkin, dan itu sebuah langkah yang tepat sebetulnya menurut saya, karena memang guru itu satu dasar yang bisa meletakkan kemana bangsa ini akan maju atau tidak. Itu bagaimana proses pendidikan berjalan, dan salah satu diantaranya instrumen yang penting itu kuncinya ada di guru. Kalau dalam sejarah kan sejarah Jepang kan, Kaisar Hirohito kan, yang setelah dibom habis-habisan, Kaisar tidak mencari dokter, tidak mencari yang lain. Dia tanya masih ada berapa guru yang tersisa kan. Jadi emang guru harus betul-betul mendapatkan tempat yang istimewa. Makanya kalau janji akan memberikan tambahan gaji 2 juta per orang, ya realisasikan. Harus direalisasikan. Apalagi itu buktinya kan ada gitu loh. Ada kutipannya dan itu belakangan juga semakin diviralkan lagi kan. Ingin mengingatkan kepada Pak Prabowo, ini loh janji, jangan sampai, janji tinggal janji. Jangan sampai kejadian pesanan 6.000 mobil SMK itu. Balik lagi. Balik lagi. Karena gini, presiden ini kalau menurut Iwan Fals kan harapannya kan manusia setengah dewa kan. Jadi cukup ya. Kalau kata Iwan Fals, masalah moral, masalah akhlak biar kami cari sendiri. Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu. Peraturan yang sehat yang kami mau. Turunkan harga secepatnya, berikan kami pekerjaan. Ya, betul, itu kayak Nabi Muhammad ketika ditanya, bagaimana Nabi dengan urusan dunia begini-begini? Jawab Nabi adalah, antum a'lamu umurid dunyakum. Kamu lebih tahu duniamu sendiri. Gitu cukup ya. Oke, baik Sobat Media Indonesia, demikian perbincangan kami. Terima kasih, semoga bermanfaat.